Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru, di antaranya sebagai berikut. Mengaku geram. Begini komentar mengejutkan Lionel Messi usai Timnas Indonesia U17 dicurangi oleh Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Alhamdulillah, Nova Arianto bahagia. Pemain asal Belanda siap perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Dunia sepak bola dikejutkan dengan pernyataan terbaru dari legenda hidup Argentina, Lionel Messi. Dalam wawancara eksklusif bersama media olahraga ternama di Eropa, Messi mengungkapkan rasa geram dan kekecewaannya setelah menyaksikan cuplikan pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara U17 di ajang Piala Asia U17 2025 yang baru saja digelar di Qatar. Pertandingan yang semestinya menjadi panggung adil bagi para talenta muda Asia justru tercoreng oleh dugaan manipulasi usia yang dilakukan oleh beberapa pemain Korea Utara. Messi, yang dikenal kalem dan jarang membuat pernyataan kontroversial, kali ini tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia dengan tegas menyuarakan keprihatinannya atas ketidakadilan yang dialami oleh Timnas Indonesia yang dianggap menjadi korban dari pelanggaran prinsip dasar sportivitas. Pertandingan antara Indonesia U17 dan Korea Utara U17 seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi talenta muda Garuda Asia. Namun sejak menit awal pertandingan, para penggemar mulai memperhatikan adanya kejanggalan dari sisi fisik para pemain Korea Utara. Beberapa pemain lawan tampak jauh lebih matang secara fisik dibandingkan pemain Indonesia. Tinggi badan yang mencolok, bentuk wajah yang dewasa, serta stamina luar biasa yang ditampilkan pemain Korea Utara segera menimbulkan kecurigaan. Tak lama setelah pertandingan berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan Korea Utara, dunia maya pun geger. Berbagai video pendek yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara para pemain mulai viral di media sosial, terutama di Twitter dan TikTok. Hashtag Justice for Indonesia dan Agefrod Korea Utara pun sempat menjadi trending topik global selama beberapa hari berturut-turut. Menanggapi laporan resmi dari publik dan bukti-bukti video yang diajukan, FIFA dan AFC segera membuka investigasi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan nol toleransi terhadap manipulasi usia, terutama di kompetisi usia muda yang bertujuan mengembangkan talenta secara adil. Beberapa hari kemudian, hasil investigasi awal mengungkapkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya pemalsuan data kelahiran pada beberapa pemain Korea Utara. Pemeriksaan MRI dan rekam medis turut memperkuat dugaan tersebut. AFC pun dengan cepat mengambil tindakan tegas, mendiskualifikasi Korea Utara dari ajang Piala Asia U17 2025 dan mencabut seluruh poin yang mereka raih selama babak penyisihan. Dalam wawancaranya bersama El Deportivo Mundial, Messi ditanya mengenai kasus yang terjadi di Piala Asia U17. Tanpa ragu, ia menyatakan, "Saya melihat cuplikan pertandingan itu, dan saya marah. Bukan karena hasilnya, tapi karena ketidakadilan yang dialami anak-anak Indonesia. Sepak bola usia muda seharusnya jadi tempat belajar dan berkembang, bukan tempat untuk menipu dan curang." Messi melanjutkan bahwa kasus seperti ini harusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak, karena jika tidak ditindak tegas, maka semangat fair play dalam olahraga akan lenyap. Anak-anak Indonesia sudah bekerja keras. Mereka mewakili negaranya dengan kebanggaan. Tapi mereka diperlakukan tidak adil. Dunia harus bersuara, tegas Messi. Pernyataan Messi pun langsung menyita perhatian media Eropa. Banyak outlet besar seperti Marca, L'Equipe, dan Sky Sports mengangkat topik ini dalam berita utama mereka. Warganet di Eropa juga menyampaikan dukungan kepada Timnas Indonesia dan menyerukan pentingnya regulasi usia yang lebih ketat. Selain Messi, beberapa tokoh sepak bola lainnya juga turut menyuarakan pendapat mereka. Park Ji-sung, yang berasal dari Korea Selatan, menyayangkan tindakan Federasi Sepak Bola Korea Utara yang dinilai mencoreng reputasi sepak bola Asia di kancah internasional. Sementara itu,
Netizen Indonesia membanjiri media sosial dengan berbagai reaksi, mulai dari kemarahan hingga dukungan semangat untuk para pemain muda Indonesia. Banyak yang mengapresiasi sikap profesionalisme para pemain Garuda Asia yang tetap tampil sportif meski menghadapi lawan yang tidak jujur. Kasus manipulasi usia yang melibatkan Korea Utara bukanlah kasus pertama yang terjadi di Asia. Namun dengan sorotan dunia yang begitu besar kali ini, terlebih setelah pernyataan Lionel Messi, Konfederasi Sepak Bola Asia berjanji akan memperketat sistem verifikasi umur dan mendukung penggunaan teknologi medis sebagai bagian dari seleksi usia pemain. Indonesia sendiri telah mengusulkan sistem verifikasi terpadu di tingkat regional, bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa pemain muda benar-benar tampil sesuai kategori usia mereka. Meski secara teknis Indonesia tidak melaju ke babak selanjutnya karena hasil pertandingan, banyak yang menyebut bahwa timnas Indonesia telah meraih kemenangan moral yang jauh lebih besar. Mereka menunjukkan integritas, keberanian, dan semangat juang yang tinggi di tengah ketidakadilan. Dan yang lebih penting lagi, dukungan dari tokoh dunia seperti Lionel Messi menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Nama Indonesia kini dikenal sebagai tim yang berani melawan ketidakadilan, bahkan di panggung besar. Kasus manipulasi usia di Piala Asia U17 2025 adalah pengingat bagi dunia bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang kejujuran, semangat, dan integritas. Dukungan dari figur global seperti Lionel Messi memberi harapan bahwa dunia masih peduli terhadap nilai-nilai tersebut. Untuk para pemain muda Indonesia, kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa meski jalan ke puncak penuh tantangan, kejujuran dan ketulusan akan selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat dunia. Dan untuk dunia sepak bola Asia, ini adalah momen untuk bangkit dan membenahi sistem dari akar, demi masa depan yang lebih adil dan menjanjikan bagi generasi berikutnya. Alhamdulillah, Nova Arianto bahagia. Pemain asal Belanda siap perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, pantas bernafas lega dan merasa bahagia. Pasalnya, sebuah potensi besar datang dari benua Eropa, tepatnya dari Belanda. Seorang bek muda berbakat, Feike Muller-Latupeirisa, menyatakan kesiapan untuk membela timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar beberapa bulan lagi. Feike Muller-Latupeirisa bukanlah pemain sembarangan. Ia saat ini tercatat sebagai bagian dari skuad Willem II Tilburg U17, klub yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pemain muda berbakat di Liga Belanda. Pemain kelahiran Den Bosch, pada 10 Desember 2008 ini memiliki postur yang sangat ideal untuk seorang bek tengah, yakni 180 cm. Fisiknya yang menjulang memberi keuntungan tersendiri dalam duel-duel udara dan menjaga lini pertahanan dari gempuran lawan. Yang lebih menarik, Feike memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga sang kakek. Diketahui, kakek dari Feike lahir di Saparua, Maluku Tengah, dan menyandang marga Latupeirisa, marga yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Maluku. Inilah yang kemudian menjadi dasar legalitas naturalisasi atau pemenuhan syarat FIFA dalam hal membela timnas Indonesia di level internasional. Dalam laporan dari akun Instagram Football Indonesia A yang sering membahas pemain-pemain diaspora Indonesia, disebutkan bahwa Feike membuka pintu selebar-lebarnya jika tenaganya dibutuhkan oleh Garuda Asia. Kesiapannya ini tentu menjadi angin segar, mengingat Indonesia saat ini sedang membangun kekuatan di level usia muda demi menatap masa depan sepak bola nasional yang lebih cerah. Feike bukan hanya sekadar pemain bertalenta, tetapi juga memiliki pemahaman taktik sepak bola Eropa yang lebih terstruktur. Jika dipadukan dengan pemain-pemain lokal seperti Matthew Baker dan Kapten Putu Panji, maka lini belakang timnas Indonesia U17 bisa menjadi salah satu yang paling solid di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. Tentu, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Nova Arianto. Namun, melihat performa lini belakang saat ini, khususnya setelah kekalahan 0-6 dari Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025, sangat masuk akal jika Nova mempertimbangkan penambahan pemain berkualitas, terutama dari diaspora seperti Feike. Hasil menyakitkan melawan Korea Utara telah membuka mata banyak pihak bahwa timnas U17 masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera dibenahi. Dalam pertandingan tersebut,
Terlihat jelas bahwa pemain Indonesia kesulitan menghadapi tekanan fisik dan taktik dari lawan yang diduga menggunakan pemain dengan usia di atas ketentuan. Namun, daripada tenggelam dalam kekecewaan, Nova Arianto justru memilih untuk fokus melakukan evaluasi besar-besaran. Dengan waktu sekitar 7 bulan menuju Piala Dunia U17 2025, ia dan tim pelatih berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permainan, mental bertanding, serta kedalaman skuad timnas Indonesia U17. Disinilah pentingnya keberadaan pemain seperti Feike Muller Latupeirisa. Selain memberikan pilihan baru di lini pertahanan, Feike juga bisa menjadi panutan dalam hal disiplin dan cara bermain yang modern, hasil tempaan sistem sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi total football. Perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 menjadi bukti betapa pentingnya peran pemain diaspora. Saat itu, nama Matt Baker, pemain berdarah Australia, mencuri perhatian publik. Meski berposisi sebagai fullback kanan, Baker menunjukkan kelasnya dengan permainan dinamis, cepat, dan penuh determinasi. Dalam laga beberapa waktu lalu, Welber tampil cemerlang dan berhasil menciptakan 1 assist, yang membantu Indonesia meraih hasil kemenangan telak dari Yaman dan menjaga peluang lolos dari fase grup. Keberhasilannya menunjukkan bahwa pemain diaspora bukan hanya memperkuat secara teknis, tetapi juga mampu memberikan aura positif dan meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang tidak takut untuk mengambil keputusan besar. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah membentuk tim yang solid, bukan hanya sekadar mencari pemain bintang. Maka dari itu, Nova kemungkinan akan menyeleksi Feike dan diaspora lain dengan pendekatan objektif berdasarkan performa dan kontribusi terhadap tim. Langkah strategis yang direncanakan Nova mencakup pemusatan latihan jangka panjang, uji coba internasional melawan tim-tim kuat, serta memperkuat mentalitas pemain muda Indonesia. Semua itu dilakukan untuk memastikan bahwa ketika Piala Dunia U17 2025 dimulai, timnas Indonesia siap bersaing dengan kekuatan besar dunia seperti Brasil, Prancis, dan Jerman. Kabar kesiapan Feike Muller Latupeirisa membela timnas Indonesia U17 merupakan sinyal positif yang patut disambut dengan optimisme. Ia bukan hanya tambahan kekuatan di lapangan, tetapi juga simbol semangat baru, bahwa sepak bola Indonesia kini menjadi rumah bagi siapa saja yang punya darah Indonesia dan cinta tanah air. Nova Arianto kini memiliki waktu, peluang, dan sumber daya untuk membentuk skuad terbaik yang pernah ada di level U17. Dengan kolaborasi apik antara bakat lokal dan kekuatan diaspora, Indonesia bisa berharap lebih banyak di Piala Dunia U17 2025. Kini semua mata tertuju pada Garuda Muda. Waktunya membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, asal disiapkan dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Di luar dugaan, AFC resmi ubah jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi mengubah jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni mendatang. Berdasarkan jadwal sebelumnya, pertandingan antara kedua tim bakal berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, menurut pembaruan terkini di laman resmi, AFC telah mengubah jadwal pertandingan. Jadwal terbaru tertulis pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina akan digelar pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, pertandingan kandang Timnas Indonesia di SUGBK memang biasanya digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beberapa pertandingan ada yang digelar lebih malam, salah satunya pada laga kontra Bahrain. Namun, keputusan tersebut diambil karena yang berlangsung di bulan Ramadan untuk menghormati para umat muslim yang sedang melaksanakan salat tarawih setelah Isya. Sejauh ini belum diketahui pasti apa yang membuat AFC merubah jadwal laga Timnas Indonesia versus Cina. Beberapa sumber menyebut, perubahan jadwal dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan laga lain di grup C. Sebagai catatan, pada 5 Juni mendatang juga akan berlangsung pertandingan antara Australia versus Jepang. Kedua tim saling berhadapan di Optus Stadium, Perth mulai pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Dengan bangga, media Korea Selatan beri julukan baru kepada Shin Taeyong usai comeback ke Seongnam FC.
Media Korea Selatan memberikan julukan kepada Shin Tae-yong setelah resmi diperkenalkan sebagai manajer di klub Seongnam FC. Shin Tae-yong seolah disibukkan dengan banyak agenda usai resmi dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia pada awal tahun 2025. Setelah bekerja sama kurang lebih 5 tahun, PSSI memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Salah satu alasan diduga PSSI memecat Shin Tae-yong adalah dinamika ruang ganti. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir saat konferensi pers, Senin, 6 Januari 2025. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pertimbangan untuk berhenti kerjasama dengan Shin Tae-yong itu sudah muncul sejak pertandingan Indonesia versus Cina. Saat itu, skuad Garuda takluk 1-2 dari tuan rumah Cina pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao, 15 Oktober 2024. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina, tetapi waktunya terlalu mepet, ujarnya. Makanya saya ceritakan, sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi, sambungnya. Isu itu mencuat dan sempat menjadi perbincangan hangat supporter Garuda di media sosial, saat Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes mengumpulkan semua pemain, tanpa staf. Di mana hal itu sempat diungkap sendiri oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI saat diundang dalam acara One on One yang tayang di TV One beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan Ketum PSSI itu, diketahui Jai Itzes mengadakan pertemuan dengan para pemain, tanpa staf, sebelum laga melawan Arab Saudi. Bahkan saya dengar ada pertemuan sendiri antar pemain, tanpa pelatih. Semua, saya selalu bilang sepak bola bukan 1-2 orang. Kata Erick dikutip dari program One on One di TV One, dikutip Minggu, 23 Maret 2025. Media Korea Selatan beri julukan baru kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kembali mengemban jabatan baru di mantan klubnya, Seongnam FC. Melansir dari Transfermarkt, Shin Tae-yong pernah membela Seongnam FC pada tahun 2005. Semasa menjadi pemain, Shin Tae-yong pernah mempersembahkan Seongnam berbagai kejuaraan termasuk 3 kemenangan beruntun di K-League. Sementara ketika menjadi manajer Seongnam dari tahun 2008 hingga 2012, pelatih yang membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu memimpin tim meraih Piala Liga Champions Asia, ACL, 2010 dan Piala FA 2011, sekarang Piala Korea. Kini dirinya kembali ke Seongnam sebagai General Manager Part-Time atau paruh waktu. Seongnam FC telah menunjuk Shin Tae-yong, legenda klub dan mantan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, sebagai manajer paruh waktu. Dilansir dari Sportsan, Direktur paruh waktu Shin Tae-yong akan memainkan peran asisten dan akan berkontribusi pada pengembangan klub dan penguatan manajemen tim oleh manajer Jeon Gyeong-jun. Media Korea Selatan pun memberikan julukan kepada mantan pelatih timnas Indonesia itu, Return of Legend, tulis Sportsan. Mengejutkan, media Belanda prediksi Maes Hilgers bakal dijual FC Twente di musim panas 2025, harganya 200 miliar rupiah. Media asal Belanda, Twente Insight, memprediksi 3 pemain FC Twente yang dapat dijual di bursa transfer musim panas 2025. Salah satu pemain yang dijual adalah Maes Hilgers. Selain Maes Hilgers, ada 2 pemain andalan FC Twente yang diprediksi masuk dalam daftar jual. Keduanya adalah Sam Stein dan Michal Sadilek. Untuk Hilgers dan Sadilek, keduanya diperkirakan bakal dilepas FC Twente karena durasi kontraknya yang usai pada Juni 2026. Tentu, kondisi tersebut membuat keduanya diperkirakan bakal dilego dengan harga lebih murah. Berdasarkan perkiraan dari Football Transfer dan Ski Sports, harga Maes Hilgers ditaksir mencapai 9,1 juta euro atau setara dengan 173,8 miliar rupiah. Sementara rentang perkiraan biaya transfer klub peminat ke Hilgers adalah 7,7 juta euro, 147 miliar rupiah, hingga 10,4 juta euro, 198,6 miliar rupiah. Nilai pasar Maes Hilgers berdasarkan Transfermarkt mengalami pasang surut musim ini. Kini, nilai pasarnya turun jauh menjadi 7 juta euro. Sebelumnya, nilai pasarnya mencapai puncak tertinggi, yaitu 10 juta euro. Sejumlah tim besar Eropa dirumorkan telah berminat dengan Maes Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah tim besar Eropa, seperti Valencia dan Bologna. Meski begitu, penampilan Maes Hilgers belum maksimal musim ini.
Pasalnya, bek kelahiran Amersfoort banyak mengalami cedera musim ini. Tentu, hal tersebut menghambatnya untuk mencapai performa terbaik. Saat ditanya soal masa depan, ayah Mads Hilgers, Vincent Hilgers masih santai. Dirinya menghargai kontrak yang masih ada antara sang anak dengan FC Twente. Biarkan saja mengalir dan kita lihat saja nanti, ujar Vincent Hilgers dilansir dari film dokumenter The Road van Mads Hilgers yang diunggah oleh laman ESPN Nederland. FC Twente klub hebat dan Mads sudah lama tampil di sana. Jadi, semuanya baik-baik saja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Selesaikan musim ini dulu lalu Mads masih punya kontrak setahun. Jadi kita lihat saja nanti, lanjutnya. Pelatih ASEAN All-Star panggil 3 pemain Vietnam. Siapa wakil timnas Indonesia untuk hadapi Manchester United? Pertarungan penuh gengsi akan tersaji pada penghujung Mei 2025. Klub raksasa Inggris, Manchester United, dijadwalkan melakoni laga persahabatan menghadapi tim pilihan Asia Tenggara bertajuk ASEAN All-Star. Laga yang bakal digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 28 Mei pukul 19.45 WIB itu, menjadi bagian dari tur pramusim Setan Merah di kawasan Asia. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah memberikan kepercayaan kepada pelatih timnas Vietnam, Kim Sang SIK, untuk memimpin skuad ASEAN All-Star dalam laga ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut langsung tancap gas. Ia telah menetapkan 3 pemain andalan dari skuad The Golden Star untuk menjadi bagian dari tim pilihannya. Mengutip laporan dari media Vietnam, Soha, ketiga nama yang dipanggil adalah Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Dec, dan Du Duy Man. Ketiganya merupakan tulang punggung Vietnam saat merebut gelar juara Piala AFF 2024 lalu. Informasi resmi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, pelatih Kim Sang SIK memilih 3 pemain yaitu Quang Hai, Hoang Dec, dan Duy Man untuk bergabung dengan skuad ASEAN All-Star dalam laga persahabatan lawan Manchester United pada 28 Mei mendatang, tulis Soha. Menariknya, laporan itu juga menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan bintang Vietnam lain akan menyusul. Beberapa nama seperti Nguyen Tin Linh, Nguyen Tan Chong, dan Nguyen Din Trieu sedang dipertimbangkan masuk daftar tambahan. Sementara dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, belum ada pengumuman resmi siapa pemain yang akan dikirim untuk memperkuat ASEAN All-Star. Namun, satu nama mulai mencuat dan menarik perhatian, Jai Itzes. Bek utama timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub Serie A Italia, Venezia, disebut-sebut sebagai kandidat kuat perwakilan Garuda sekaligus calon kapten ASEAN All-Star. Kabar ini pertama kali mencuat melalui pernyataan analis sepak bola Malaysia, KS Sundaresan, dalam tayangan YouTube Astro Arena. Untuk menghadapi pemain seperti Rasmus Jlund dan Joshua Zirkzee, kita butuh bek kelas dunia. Jai dari timnas Indonesia adalah pilihan tepat untuk menjadi kapten ASEAN All-Star, kata KS Sundaresan. Meski belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak penyelenggara, pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi di kalangan fans sepak bola ASEAN, termasuk supporter Indonesia. KS menilai, sosok Jai Itzes adalah kombinasi ideal antara pengalaman, kemampuan teknis, serta kepemimpinan. Pemain 24 tahun itu memang tampil konsisten sepanjang musim bersama Venezia dan menjadi andalan Shin Tae-yong di lini belakang timnas. Secara teknis, peluang Jai untuk tampil di laga ini sangat terbuka. Serie A Italia dijadwalkan tuntas pada 25 Mei 2025, hanya 3 hari sebelum pertandingan kontra Manchester United. Artinya, secara waktu, Jai punya jeda cukup untuk bergabung bersama ASEAN All-Star sebelum kembali ke Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok awal Juni. Apalagi, laga melawan Manchester United dipastikan menyedot perhatian besar. Tak hanya dari negara-negara ASEAN, permintaan tiket juga membanjiri dari penggemar sepak bola di Jepang, Korea Selatan, India, hingga Tiongkok. Ini bukan hanya sekadar laga eksibisi, tapi juga jadi ajang unjuk gigi pemain-pemain terbaik kawasan. AFF sendiri telah membuka kesempatan kepada seluruh anggota, termasuk Australia, untuk mengirimkan 1 hingga 2 wakil terbaik mereka. Dengan tren positif timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, publik berharap Jai bukan satu-satunya wakil merah putih. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho hingga Sadil Ramdhani juga disebut layak masuk radar. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Kim Sang SIK dan AFF. 3 nama dari Vietnam sudah dikantongi.
Tapi siapa yang akan mengenakan jersey ASEAN All-Star dari Indonesia? Dan apakah Jai Itzes benar-benar akan dipercaya sebagai kapten tim yang akan menantang Manchester United? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Yang pasti, publik Indonesia tak sabar menantikan wakilnya tampil sejajar dengan bintang ASEAN lainnya untuk menunjukkan bahwa Garuda pantas diperhitungkan di panggung sepak bola regional.